Assalamualaikum sahabat dramatika hidup. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan tentang keberanian Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno yang menggelegar di ruang sidang saat menelanjangi skandal besar ijazah Mulyono yang diduga baru dicetak semalam di Polda Metro Jaya. Mengapa sang jenderal berani menantang borgol dan penjara demi uji kimiawi kertas tersebut, dan benarkah ia memegang rekaman CCTV rahasia yang membongkar detik-detik manufaktur ijazah palsu ini? Simak pembongkaran fakta paling mematikan yang bikin jaksa dan hakim gemetar berikut ini sampai tuntas. Matahari tepat berada di puncak kepala, memancarkan panas yang seolah sanggup membakar aspal di sepanjang jalan raya menuju Pengadilan Negeri Jakarta. Siang itu, udara terasa sangat berat, bukan hanya karena polusi yang menyesakkan dada atau suhu yang mencapai 36 derajat Celcius, tetapi karena ketegangan yang merambat di setiap sudut gedung pengadilan. Langit biru bersih tanpa awan seolah menjadi saksi bisu atas sebuah drama besar yang akan segera terungkap. Ribuan orang telah memadati area depan gedung sejak pagi buta. Mereka bukan sekadar penonton atau simpatisan biasa, melainkan massa yang membawa amarah besar, menuntut sebuah kepastian hukum atas skandal yang telah mengguncang fondasi negara selama berbulan-bulan. Dugaan ijazah palsu milik seorang tokoh yang dalam bisik-bisik publik disebut sebagai Mulyono. Gedung pengadilan itu tampak seperti benteng yang sedang dalam pengepungan. Barikade kawat berduri melingkar rapat, sementara ribuan personel kepolisian dengan tameng lengkap berjaga di setiap jengkal pintu masuk. Di tengah kerumunan yang berkeringat, berkibar spanduk-spanduk raksasa dengan tulisan yang menohok mata. Jangan tipu rakyat dengan ijazah palsu, dan hukum jangan mau didikte kekuasaan. Teriakan massa bersahut-sahutan, menciptakan kebisingan yang memekakkan telinga, sebuah simfoni kekecewaan yang meminta keadilan segera ditegakkan. Namun, di balik suara-suara keras itu, ada sebuah penantian yang sunyi akan sosok yang dianggap sebagai satu-satunya orang yang memiliki integritas dan nyali untuk melawan arus konspirasi raksasa ini. Tepat pukul 13 WIB, saat panas matahari mencapai titik paling menyengat, sebuah mobil sedan hitam dengan plat nomor sipil namun dikawal ketat oleh beberapa motor besar mulai membelah kerumunan massa. Massa yang tadinya beringas dan penuh teriakan, mendadak memberikan jalan dengan rasa hormat yang luar biasa. Mereka tahu siapa yang berada di dalam mobil tersebut. Dari balik kaca yang gelap, terlihat sosok pria berwajah tenang. Ia adalah Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno, mantan Wakapolri yang dikenal tidak pernah berkompromi dengan kebohongan. Begitu pintu mobil terbuka, Oegroseno turun dengan langkah yang mantap. Kakinya menginjak bumi dengan penuh otoritas. Kilatan kamera wartawan langsung menyambarnya tanpa henti, menciptakan efek strobe di tengah terangnya cahaya siang. Oegroseno tidak banyak bicara, ia hanya memberikan anggukan kecil dan senyum tipis kepada para pendukungnya. Namun, bagi mereka yang mengenal rekam jejaknya, ketenangan Oegroseno adalah pertanda buruk bagi lawan-lawannya. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebuah tas kulit tua yang tampak berat. Di dalam tas itulah, ia membawa bom waktu yang telah ia persiapkan dengan ketelitian seorang detektif senior. Oegroseno sadar sepenuhnya bahwa siang ini bukan sekadar sidang kesaksian biasa. Ini adalah pertarungan antara fakta yang coba dikubur hidup-hidup oleh tembok kekuasaan melawan kebenaran yang dipaksa mati oleh rekayasa sistematis. Ia melangkah masuk ke koridor pengadilan yang dingin oleh pendingin ruangan, namun atmosfer di dalamnya terasa jauh lebih panas oleh intrik politik. Sepanjang perjalanan menuju ruang sidang utama, Oegroseno melewati deretan petugas keamanan yang sebagian besar adalah junior-juniornya di kepolisian. Tatapan mereka beragam. Ada yang menunduk hormat dengan penuh segan, namun tak sedikit yang menatap dengan kecemasan yang nyata. Oegroseno menyadari bahwa lawan yang dihadapinya kali ini telah menyiapkan benteng pertahanan yang sangat tebal. Ia telah mendengar desas-desus bahwa otoritas keamanan telah melakukan gerakan bawah tanah untuk mengamankan bukti ijazah tersebut. Kabar yang ia terima sangat spesifik. Sebuah ijazah baru saja dimanufaktur ulang untuk menutupi cacat pada dokumen asli milik Mulyono yang selama ini diperdebatkan oleh para ahli. Sebelum menyentuh gagang pintu ruang sidang, Oegroseno berhenti sejenak. Ia memperbaiki letak kacamatanya dan menarik napas panjang, seolah menghirup sisa-sisa keberanian terakhir sebelum memasuki kandang singa. Dalam pikirannya,
Terngiang data mengenai gelar perkara tanggal 15 Desember 2025 yang lalu, sebuah gelar perkara yang menurut analisanya adalah puncak dari sandiwara hukum paling memalukan dalam sejarah negeri ini. Ia tahu betul bagaimana rekan-rekannya sesama saksi ahli diperlakukan seperti tamu yang tidak diinginkan dalam proses tersebut. Negara ini tidak boleh kalah oleh selembar kertas yang tintanya baru kering semalam, gumamnya pelan, hampir tak terdengar oleh pengawal yang berdiri di sampingnya. Dengan satu dorongan kuat, ia membuka pintu ruang sidang. Cahaya lampu ruangan yang terang menyambutnya, memperlihatkan barisan jaksa dan kuasa hukum lawan yang sudah duduk rapi dengan tumpukan berkas yang menjulang. Di sana, di tengah ruangan yang mencekam itu, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno melangkah maju, siap untuk menelanjangi sebuah skandal yang akan mengubah sejarah hukum Indonesia selamanya. Kegaduhan kecil sempat pecah saat Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduduki kursi kayu di tengah ruang sidang. Hakim ketua harus mengetuk palu beberapa kali untuk menenangkan suasana yang tiba-tiba bergejolak. Sinar matahari siang yang menerobos melalui celah jendela tinggi ruang sidang menciptakan garis-garis cahaya yang menyoroti debu-debu beterbangan, menambah kesan dramatis pada pertemuan yang sudah sangat dinantikan ini. Di sisi kanan, tim jaksa penuntut umum tampak sangat percaya diri. Mereka duduk tegak dengan barisan asisten yang siap sedia menyodorkan berkas. Sementara itu, di sisi lain, tim kuasa hukum Mulyono, sekumpulan pengacara papan atas dengan jam tangan mewah dan setelan jas yang licin, saling berbisik sambil sesekali melempar senyum sinis ke arah Oegroseno. Bagi mereka, mantan Jenderal Bintang 3 itu hanyalah seorang saksi ahli yang mencoba melawan tembok beton yang sudah mereka bangun sangat kokoh. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan bukti fisik yang menjadi objek sengketa dalam persidangan ini, perintah hakim ketua dengan suara yang menggema ke seluruh ruangan. Mendengar instruksi tersebut, seorang jaksa senior berdiri dengan gestur yang dibuat-buat layaknya seorang aktor panggung. Ia mengenakan sarung tangan putih, sebuah tindakan simbolis untuk menunjukkan betapa suci dan rapuhnya dokumen yang akan ia tunjukkan. Dari dalam koper besi berlapis busa, ia mengeluarkan sebuah map transparan yang berisi selembar kertas ijazah atas nama Mulyono. Ia berjalan perlahan ke arah meja majelis hakim, memamerkan dokumen tersebut kepada penonton dan kamera media yang meliput secara terbatas di sudut ruangan. Yang Mulia Majelis Hakim, selama berbulan-bulan, publik telah dibisingkan oleh narasi-narasi liar yang menyebutkan bahwa ijazah saudara Mulyono adalah palsu karena tidak memiliki standar keamanan Universitas tahun 1980-an, ujar jaksa tersebut dengan nada suara yang meninggi, seolah sedang berpidato di lapangan terbuka. Namun hari ini, di bawah cahaya terang hukum, kami membuktikan bahwa semua tuduhan itu adalah sampah informasi. Silakan majelis perhatikan secara saksama. Dokumen ini memiliki tanda air atau watermark yang sangat jelas, serta stempel timbul atau emboss yang sempurna, persis seperti ijazah asli lainnya yang dikeluarkan pada tahun 1985. Hakim ketua menerima dokumen tersebut dengan raut wajah serius. Ia menggunakan sebuah loop atau kaca pembesar untuk memeriksa setiap inci serat kertasnya. Dua hakim anggota lainnya ikut mencondongkan badan, mengangguk-angguk kecil saat melihat bayangan logo universitas muncul ketika kertas tersebut diarahkan ke lampu meja. Di layar monitor besar yang terpasang di dinding ruang sidang, gambar ijazah tersebut diperbesar melalui kamera pengawas dokumen. Visualnya memang sangat meyakinkan. Setiap lekukan huruf tampak memiliki karakteristik kuno, dan tanda tangannya terlihat memiliki degradasi warna layaknya tinta yang sudah berusia puluhan tahun. Salah satu kuasa hukum Mulyono kemudian berdiri, mencoba memperkuat momentum kemenangan mereka. Kami rasa, dengan kehadiran bukti fisik yang begitu otentik ini, perdebatan teknis seharusnya sudah berakhir. Mereka yang selama ini berteriak soal ijazah palsu hanyalah sekumpulan orang yang haus panggung tanpa memahami bukti material. Ijazah ini ada, nyata, dan memiliki semua unsur keaslian yang disyaratkan. Bahkan, pihak kepolisian melalui laboratorium forensik telah mengonfirmasi bahwa dokumen ini identik dengan standar dokumen negara pada zamannya. Selama pameran bukti itu berlangsung, Oegroseno tetap duduk dengan posisi tegak, punggungnya tidak menyentuh sandaran kursi, menunjukkan sikap disiplin militer yang tidak luntur dimakan usia. Kedua tangannya tertumpu di atas tas kulit tua yang ia letakkan di pangkuannya. Wajahnya tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun,
Sebaliknya, ada kilatan ejekan yang halus di matanya. Ia terus memperhatikan gerakan jaksa dan pengacara lawan dengan seksama, seolah sedang menonton sebuah trik sulap murahan yang rahasianya sudah lama ia kantongi. Suasana sidang mendadak sunyi ketika hakim ketua mengalihkan pandangannya kepada Oegrosseno. Saudara saksi ahli, Komjen Pol Purnawirawan Oegrosseno. Anda telah melihat sendiri bukti fisik yang ditunjukkan oleh jaksa. Sebagai mantan petinggi Polri yang memiliki latar belakang di bidang pengawasan dan integritas, apakah Anda masih ingin menyangkal keaslian dokumen yang di depan mata kita semua ini memiliki tanda pengaman yang sempurna? Oegrosseno menarik napas pendek, lalu sedikit memajukan tubuhnya ke arah mikrofon. Terima kasih, Yang Mulia. Suaranya terdengar tenang namun memiliki frekuensi yang rendah dan berwibawa, tipe suara yang biasa memberikan komando di medan tugas. Saya sangat mengagumi dedikasi saudara jaksa dalam memamerkan selembar kertas ini. Sangat rapi, sangat mengkilap, dan, jika saya boleh jujur, terlalu sempurna untuk sesuatu yang diklaim telah tersimpan selama 40 tahun. Oegrosseno berhenti sejenak, memberikan jeda dramatis yang membuat para jaksa saling berpandangan dengan kening berkerut. Hukum itu bukan hanya soal apa yang terlihat oleh mata di bawah lampu ruang sidang yang silau ini, tapi soal kebenaran dari mana sesuatu itu berasal. Anda memamerkan watermark dan emboss itu sekarang, tapi Anda lupa satu hal mendasar dalam ilmu intelijen dan investigasi, sejarah tidak bisa dipesan dalam semalam. Saya tidak meragukan bahwa sekarang ijazah itu memiliki tanda air. Tapi yang saya ragukan adalah sejak pukul berapa ijazah itu mulai memilikinya. Mendengar kalimat, sejak pukul berapa, suasana di kursi kuasa hukum Mulyono mendadak tegang. Pengacara senior mereka mencoba melakukan interupsi dengan nada marah. Interupsi Yang Mulia. Saksi ahli mulai melakukan penggiringan opini yang menghina nalar hukum. Bukti fisik tidak mengenal variabel jam, kecuali jika saksi sedang berhalusinasi. Oegrosseno hanya tersenyum dingin menanggapi kemarahan itu. Ia tidak membalas teriakan tersebut dengan emosi, melainkan dengan ketegasan yang makin mengunci perhatian seluruh ruangan. Sabar, saudara kuasa hukum. Saya baru saja mulai. Sebentar lagi, Anda akan melihat bagaimana kepalsuan yang dipoles dengan teknologi paling mutakhir sekalipun akan tetap berbau busuk di depan integritas seorang bayangkara. Yang Mulia, izinkan saya nanti membongkar mengapa kertas ini tampak lebih muda dan lebih sehat daripada ijazah rekan sejawat Mulyono yang benar-benar lulus di tahun yang sama. Siang itu, di bawah sorotan lampu dan tatapan penuh kebencian dari kubu lawan, Oegrosseno mulai membuka kunci tas kulitnya. Bunyi klik dari kunci tas itu terdengar nyaring di tengah keheningan, seolah menjadi tanda bahwa babak penelanjangan skandal ijazah yang disebutnya sebagai hasil manufaktur semalam akan segera memasuki fase yang paling mematikan. Suasana ruang sidang yang semula penuh dengan tepuk tangan tertahan dari kubu pro Mulyono mendadak berubah menjadi kesunyian yang mencekam. Komjen Pol Purnawirawan Oegrosseno perlahan mengeluarkan sebuah bundel berkas dari tas kulit tuanya, namun ia tidak langsung membacanya. Ia justru berdiri, meminta izin kepada hakim ketua untuk mendekat ke meja majelis hakim guna melihat lebih dekat ijazah yang masih tergeletak di sana. Dengan langkah tenang namun penuh intimidasi, sang jenderal bintang 3 itu berdiri tepat di depan dokumen yang menjadi pusat polemik bangsa tersebut. Yang Mulia, Oegrosseno memulai, suaranya kini terdengar lebih tajam, saya adalah seorang polisi yang dibesarkan di lapangan. Selama 35 tahun lebih, saya diajarkan bahwa barang bukti adalah benda mati yang bisa bicara lebih jujur daripada saksi manusia, asalkan kita tahu cara memperlakukannya. Namun, ada satu hal yang sangat mengusik nurani saya sebagai mantan pimpinan institusi Polri terkait dokumen ini. Oegrosseno menoleh ke arah barisan jaksa dan perwakilan Polda Metro Jaya yang hadir. Beberapa waktu lalu, dalam gelar perkara yang dilakukan di markas Polda Metro Jaya, rekan-rekan ahli saya, termasuk Saudara Raul Suryo dan Dr. Tifa, diundang untuk memverifikasi dokumen ini. Namun, ada sebuah instruksi yang sangat janggal dan melanggar standar operasional prosedur forensik manapun di dunia. Mereka dilarang keras untuk memegang kertas ini. Mereka dilarang meraba teksturnya, dilarang menggunakan kaca pembesar milik sendiri, dan yang paling gila, mereka dilarang memotret dari jarak dekat. Salah satu jaksa mencoba berdiri untuk memotong, namun Oegrosseno mengangkat tangannya dengan wibawa yang membuat sang jaksa urung bicara.
Pertanyaan saya sederhana, sejak kapan seorang ahli forensik dilarang menyentuh objek yang akan ditelitinya? Jika ijazah ini memang asli dari tahun 1985, kertas itu seharusnya sudah mengalami proses oksidasi alami. Kertas yang sudah berusia 40 tahun memiliki karakteristik kimiawi yang khas. Seratnya mulai rapuh, warnanya menguning secara tidak merata karena paparan suhu dan kelembapan selama puluhan tahun. Tapi lihatlah dokumen di depan yang mulia ini. Oegroseno menunjuk ke arah ijazah tersebut tanpa menyentuhnya, menjaga integritas barang bukti. Cahaya siang yang masuk dari jendela ini tidak bisa berbohong. Di bawah spektrum cahaya matahari, kertas ini tampak terlalu putih, terlalu sehat. Watermark yang dibanggakan oleh saudara jaksa memiliki resolusi yang terlalu tajam. Pada tahun 1980-an, teknologi cetak air pada bubur kertas seringkali menghasilkan pola yang sedikit kabur atau memiliki gradasi yang tidak konsisten karena proses mekanis kuno. Namun, watermark di ijazah ini sangat presisi, sangat digital. Ini adalah karakteristik dari teknologi customized printing modern yang mampu memanipulasi ketebalan kertas di titik-titik tertentu. Ketegangan di ruang sidang meningkat drastis. Para pengacara Mulyono mulai tampak gelisah. Mereka saling berbisik dengan nada yang semakin meninggi. Oegroseno melanjutkan dengan serangan logika yang telat. Alasan yang diberikan penyidik saat itu adalah karena ijazah ini barang bukti rahasia yang rapuh. Ini adalah penghinaan terhadap nalar. Jika ia rapuh karena usia, seharusnya teksturnya menunjukkan tanda-tanda penuaan. Namun, pelarangan untuk menyentuh dokumen ini sebenarnya adalah taktik sistematis untuk menyembunyikan fakta fisik yang paling krusial, kehangatan. Kehangatan? Tanya hakim ketua, tampak bingung sekaligus tertarik. Benar, Yang Mulia, jawab Oegroseno dengan senyum tipis yang dingin. Jika para ahli diizinkan meraba kertas ini pada saat gelar perkara itu, mereka mungkin akan merasakan sisa suhu dari mesin laminasi atau printer laser jet modern. Mereka akan mencium aroma kimiawi tinta pengeras kertas yang masih segar, bukan aroma apek khas kertas lama yang tersimpan di gudang arsip. Dalam dunia kepolisian, kita menyebut ini sebagai rekayasa barang bukti seketika. Sesuatu yang dibuat secara kilat untuk menutupi lubang dalam sebuah narasi kebohongan. Oegroseno kemudian mengeluarkan beberapa lembar foto perbandingan dari berkasnya. Saya membawa foto ijazah asli Universitas Nasional tahun 1985 milik alumni lain sebagai pembanding. Perhatikan baik-baik di layar monitor. Ijazah pembanding yang benar-benar asli memiliki jejak tekanan mesin ketik manual yang meninggalkan bekas lekukan pada serat kertas, apa yang kita sebut sebagai impact printing. Tapi pada ijazah Mulyono ini, huruf-hurufnya tampak mengapung di atas permukaan kertas, hasil dari teknologi toner laser modern yang hanya menempelkan bubuk tinta dengan panas, bukan tekanan mekanis. Ruang sidang mulai riuh. Massa di luar gedung yang memantau melalui pengeras suara mulai berteriak histeris, membuat hakim ketua harus berkali-kali mengetuk palu. Diam! Harap tenang, seru hakim. Oegroseno tidak goyah sedikit pun. Ia menatap tajam ke arah tim kuasa hukum Mulyono. Anda bisa memalsukan stempel, Anda bisa merekayasa tanda tangan, bahkan Anda bisa memesan watermark khusus ke laboratorium tertentu. Tapi Anda tidak bisa memesan waktu. Kimiawi kertas tahun 2025 tidak akan pernah bisa meniru kimiawi kertas tahun 1985, tidak peduli seberapa canggih mesin cetak yang digunakan di ruang bawah tanah Polda Metro Jaya. Apa yang kita lihat di sini bukan lagi sekadar ijazah palsu, melainkan manufaktur bukti baru yang dipaksakan untuk menjadi asli dalam waktu semalam. Pernyataan itu bak petir di siang bolong. Para jaksa tertunduk, sementara kuasa hukum Mulyono tampak merah pada wajahnya. Oegroseno telah menarik garis tegas antara logika hukum dan rekayasa fisik, memojokkan seluruh sistem yang mencoba melindungi Mulyono hanya dengan selembar kertas yang, menurutnya, tintanya baru saja kering beberapa jam sebelum sidang dimulai. Suasana di dalam ruang sidang seolah membeku setelah Oegroseno melontarkan tuduhan manufaktur dokumen. Udara yang semula dingin oleh mesin pendingin ruangan kini terasa pengap dan mencekam. Jaksa senior di depan meja hijau tampak sibuk mengelap keringat yang membasahi dahi dan lehernya, sementara tim kuasa hukum Mulyono mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan yang sulit disembunyikan.
Mereka menyadari bahwa di hadapan mereka bukan sekadar saksi yang membawa opini, melainkan seorang mantan jenderal yang menguasai seni investigasi tingkat tinggi. Oegroseno perlahan kembali ke tas kulitnya. Ia mengeluarkan sebuah bundel dokumen yang dijilid rapi dengan segel khusus berwarna merah. Dengan tangan yang tenang, ia mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi agar bisa dilihat oleh majelis hakim dan seluruh hadirin. Yang mulia, suara Oegroseno menggelegar, memutus kesunyian. Tadi saya berbicara soal logika fisik dan kimiawi kertas. Sekarang, izinkan saya menyodorkan bukti yang jauh lebih mematikan. Saya memegang catatan logistik dan perintah operasional rahasia yang bocor dari sebuah laboratorium percetakan security yang berafiliasi dengan oknum tertentu di bawah koordinasi keamanan. Gedung pengadilan seolah bergetar saat Oegroseno membacakan isi dokumen tersebut dengan suara lantang. Di sini tercatat secara detail, tertanggal 10 hingga 14 Desember 2025, hanya beberapa hari sebelum gelar perkara besar di Polda Metro Jaya. Ada aktivitas luar biasa di laboratorium tersebut. Pesanan khusus untuk mereplikasi ijazah tahun 1985 dengan spesifikasi kertas yang harus mengandung watermark dan emboss manual. Tidak hanya satu, Yang Mulia, tapi diproduksi dalam beberapa versi hingga ditemukan satu yang paling mendekati asli. Interupsi. Ini adalah fitnah yang keji terhadap institusi Polri, teriak salah satu kuasa hukum Mulyono sambil berdiri dan memukul meja. Wajahnya merah padam, suaranya melengking karena panik. Saudara Oegroseno harus membuktikan tuduhan ini atau menghadapi tuntutan pencemaran nama baik. Oegroseno hanya menoleh perlahan, memberikan senyum tipis yang penuh ejekan. Saya sudah menunggu Anda bertanya soal bukti. Di tangan saya ini ada salinan manifest pengiriman dokumen dari laboratorium tersebut ke gedung pertemuan gelar perkara pada pukul 9.45 WIB tanggal 15 Desember 2025. Apakah Anda ingin saya membacakan siapa nama kurirnya? Siapa pejabat yang menerima dokumen tersebut di lobi belakang? Atau apakah Anda ingin saya menunjukkan rekaman CCTV digital yang menunjukkan dokumen ini baru keluar dari mesin laminasi beberapa saat sebelum diperlihatkan kepada publik? Mendengar tantangan itu, sang pengacara terduduk lemas. Ruang sidang meledak dalam riuh rendah teriakan massa dari luar yang rupanya memantau melalui siaran langsung. Hakim ketua berkali-kali mengetuk palu dengan keras, namun suaranya seolah tenggelam dalam drama pembongkaran fakta yang dilakukan Oegroseno. Lihatlah layar monitor ini sekali lagi, perintah Oegroseno kepada tim teknis. Ia meminta perbesaran mikroskopis dari ijazah yang dipermasalahkan. Di layar, muncul tampilan serat kertas yang diperbesar ribuan kali. Dalam dunia digital forensik, kita mengenal digital fingerprint. Lihat titik-titik tinta atau dot gain pada ijazah Mulyono ini. Ini adalah karakteristik printer laserjet modern dengan resolusi tinggi. Mesin ketik manual atau mesin cetak offset tahun 80-an akan meninggalkan jejak penekanan pita karbon yang tidak rata dan distribusi tinta yang meresap ke dalam serat secara alami karena usia. Tapi tinta ini hanya menempel di permukaan, kering secara paksa oleh pemanas mesin printer. Oegroseno melangkah satu tindak lebih dekat ke arah meja jaksa, membuat sang jaksa senior tersentak mundur seolah sedang menghadapi serangan fisik. Anda sadar bahwa ijazah lama Mulyono tidak punya tanda pengaman ini karena memang palsu sejak awal. Maka, demi menyelamatkan muka kekuasaan, kalian nekat membuat ijazah asli baru yang dipaksakan punya watermark. Ini bukan hanya penghinaan terhadap nalar hukum kita, tapi ini adalah kejahatan manufaktur bukti oleh institusi negara. Oegroseno kemudian berbalik menatap majelis hakim dengan pandangan yang sangat berat, penuh beban moral seorang bayangkara tua. Jika majelis masih ragu, saya tantang jaksa dan seluruh tim hukum Mulyono hari ini juga. Mari kita bawa alat uji radiokarbon sederhana atau uji spektroskopi untuk mengecek usia kertas ini di depan publik. Jika kertas ini benar-benar berasal dari tahun 1985, saya bersedia dipenjara hari ini juga karena memfitnah negara. Tapi jika terbukti kertas ini baru diproduksi tahun 2025, maka semua orang yang terlibat dalam rekayasa ini, termasuk siapapun yang memamerkannya di meja hijau ini, harus diborgol di depan rakyat Indonesia. Suasana di kursi panas jaksa dan kuasa hukum kini benar-benar hancur. Mereka hanya bisa saling pandang tanpa mampu mengeluarkan satu kata pun.
Tantangan Oegroseno terlalu berisiko untuk diterima, namun penolakan mereka akan menjadi pengakuan dosa di depan sejarah. Di bawah sinar matahari siang yang menyengat, kejujuran Oegroseno seolah menjadi pedang yang membelah kegelapan konspirasi, menyisakan retakan besar pada dinding kebohongan yang selama ini dianggap tak tersentuh. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang sidang setelah tantangan maut Oegroseno bergema. Tidak ada satupun dari barisan jaksa maupun kuasa hukum Mulyono yang berani mengangkat wajah. Tantangan uji radiokarbon dan spektroskopi yang diajukan Sang Jenderal Purnawirawan itu bukan sekadar gertakan. Itu adalah vonis mati bagi narasi kebohongan yang telah disusun dengan biaya mahal. Di kursi hakim, ketua majelis tampak menyeka keringat di dahinya dengan tangan yang terlihat jelas gemetar. Ia menatap ijazah di depannya bukan lagi sebagai dokumen legal yang suci, melainkan sebagai sebuah bom waktu yang bisa menghancurkan seluruh karir dan martabatnya jika ia salah mengambil langkah di persimpangan sejarah ini. Yang Mulia Majelis Hakim, suara Oegroseno kembali memecah kesunyian, kali ini dengan nada yang lebih rendah namun syarat dengan tekanan moral yang menghimpit. Keheningan di ruangan ini adalah jawaban paling jujur yang bisa kita dapatkan. Jika mereka yakin ijazah itu asli dari tahun 1985, mengapa tidak ada satupun dari mereka yang berani menerima tantangan uji kimiawi saya? Mengapa mereka hanya diam membisu seperti pencuri yang tertangkap basah di bawah terang matahari siang? Oegroseno melangkah mundur, kembali ke posisi tegaknya, memberikan ruang bagi kata-katanya untuk meresap ke dalam sanubari setiap orang di ruangan itu. Hukum kita sedang dipertaruhkan. Jika hari ini sebuah institusi negara dibiarkan mencetak ulang bukti palsu demi menyelamatkan satu orang bernama Mulyono, maka besok-besok rakyat tidak perlu lagi bersekolah. Cukup datang ke percetakan gelap, pesan ijazah berwatermark, dan minta oknum untuk melegalkannya di persidangan. Apakah ini wajah keadilan yang ingin kita tinggalkan untuk anak cucu kita? Apakah kita akan membiarkan sains dan nurani mati di tangan mesin printer laserjet? Hakim ketua menarik napas panjang, sebuah napas yang terasa sangat berat. Ia menatap ke arah kerumunan massa di luar gedung yang suaranya kini terdengar semakin jelas meneriakkan kata, "Adili." Hakim itu menyadari bahwa dunia sedang menonton. Setiap gerak-geriknya hari ini akan dicatat dalam sejarah sebagai titik balik atau titik hitam hukum Indonesia. Dengan tangan yang masih sedikit bergetar, ia meraih palu sidangnya. Setelah mempertimbangkan keterangan saksi ahli, bukti dokumen tambahan berupa manifest logistik yang diajukan, serta kegagalan pihak pemohon untuk membuktikan orisinalitas fisik dokumen secara terbuka melalui uji teknis yang ditawarkan, ujar hakim ketua dengan suara yang kini lebih stabil namun tetap berat. Maka majelis hakim memerintahkan agar barang bukti ijazah ini disita oleh negara untuk dilakukan uji laboratorium independen di bawah pengawasan tim ahli yang ditunjuk secara bersama. Tok, tok, tok. Ketukan palu 3 kali itu bergema seperti lonceng kematian bagi kubu Mulyono. Jaksa penuntut umum langsung menutup mukanya dengan kedua tangan, sementara kuasa hukum Mulyono terduduk lemas di kursinya, menyadari bahwa strategi, ijazah pesanan semalam, mereka telah terbongkar habis. Ruang sidang meledak dalam riuh rendah teriakan takbir dan sorak-sorai kemenangan dari para pengunjung sidang. Tangis haru pecah di barisan aktivis dan mahasiswa yang selama ini berjuang menyuarakan kebenaran. Di tengah kegaduhan itu, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno dengan tenang mulai mengemasi berkas-berkasnya. Ia menutup tas kulit tuanya dengan bunyi klik yang mantap, tanda tugas telah selesai. Ia berdiri, memberikan penghormatan terakhir kepada majelis hakim, lalu berbalik arah menuju pintu keluar. Langkah kakinya tetap tegap, mencerminkan martabat seorang bayangkara sejati yang tidak bisa dibeli oleh kekuasaan manapun. Saat ia melangkah keluar dari pintu pengadilan, matahari siang masih terasa terik, namun bagi ribuan orang yang menunggu di luar, sinar itu terasa lebih terang dari biasanya. Seolah-olah sebuah tabir gelap yang menyelimuti negeri baru saja disingkap paksa. Ratusan wartawan langsung mengerumuninya, menjulurkan mikrofon dan kamera untuk mendapatkan pernyataan terakhir dari sang jenderal yang baru saja mengguncang takhta kebohongan. Oegroseno berhenti sejenak di tangga pengadilan, menatap lautan manusia yang bersorak memanggil namanya. Ia hanya mengatakan satu kalimat singkat sebelum masuk ke mobilnya. Hukum mungkin bisa dipermainkan oleh kekuasaan, tapi kebenaran selalu memiliki jalannya sendiri untuk pulang. Hari ini kita membuktikan bahwa nurani dan sains tidak bisa dikalahkan oleh selembar kertas rekayasa.
Mobil hitam itu perlahan melaju meninggalkan gedung pengadilan, membelah kerumunan rakyat yang merayakan runtuhnya sebuah dinasti kebohongan yang selama ini dianggap tak tersentuh. Skandal Ijazah Mulyono bukan lagi sekadar isu politik, melainkan telah menjadi nisan bagi siapa saja yang mencoba menipu bangsa ini. Di bawah langit siang yang membara, nama Oegrosseno terukir sebagai simbol keberanian yang membuktikan bahwa kejujuran adalah satu-satunya mata uang yang tetap berharga, bahkan di hadapan kekuasaan yang paling angkuh sekalipun.